Selamat siang dan selamat datang di webinar NDI Workflow Introduction dengan saya Melisa sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada webinar kali ini di mana kita akan membahas tentang NDI Workflow. Untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, jangan lupa di akhir materi nanti kita akan mengadakan kuis yang berhadiah saldo GoPay senilai sampai dengan Rp1.500.000 by Lumens. Jadi untuk Bapak Ibu jangan lupa sediakan notes atau catatan untuk mencatat materi yang nanti akan disampaikan. Selain itu, kita juga ada grand prize webcam Mid Plus 100 by Telecam. Perlu saya ingatkan untuk grand prize, Bapak Ibu wajib melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang NDI dan histori dari NDI. NDI adalah sebuah teknologi video production yang berbasis IP Video Network ya. Dan NDI itu pertama kali dikembangkan atau ditemukan oleh satu company yang bernama Newtek yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar sebelumnya ya. Dan NDI pertama kali diperkenalkan pada event IBC di Amsterdam pada tahun 2015. Hingga saat ini sudah banyak company-company yang bekerja sama dengan NDI seperti Lumens, Telecam, Microsoft, Sony, Logitech, dan masih banyak lagi. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya mau mengingatkan lagi. Untuk jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung klik link yang ada di Zoom chat atau bisa scan barcode yang muncul di layar ya, Bapak Ibu. Baik, kita sebentar lagi akan masuk ke materi NDI Workflow Introduction, di mana kita akan memperkenalkan apa itu NDI dan kita akan membahas mengenai NDI Workflow. Tentu saja di sini saya tidak sendirian, di sini saya ditemani oleh dua narasumber kita. Oke, pertama kita akan saya akan memperkenalkan dulu kedua narasumber kita. Narasumber kita yang pertama ada Pak Johan selaku CEO dari Satu Visual Indonesia. Selamat siang Pak Johan. Halo, selamat siang. Selamat datang di webinar kita. Ya, Dan narasumber kedua kita ada Pak Antoni selaku Sales Manager dari Lumens Indonesia. Halo, selamat siang. Baik, sebelum itu ya seperti yang Bapak Ibu ketahui, webinar kali ini disponsori oleh dua company yaitu Lumens dan juga Telecam. Jadi sebelum kita masuk ke materi NDI, kita akan berkenalan terlebih dahulu nih dengan company-companynya. Pertama, kita akan berkenalan dulu dengan company Lumens yang akan dibawakan oleh Pak Antoni. Silakan Pak Antoni. Halo, thank you, Melisa. Jadi, Lumen sendiri adalah company ya, kita company brand based on dari Taiwan, berdiri sejak tahun 98, yang memang fokusnya adalah desain dan production kamera PTZ beserta ekosistemnya. Jadi barang-barang AV over IP, AI tracking dan sebagainya. Nah, Lumen sendiri ini adalah bagian dari Pegatron dan Asus Group. Nah, untuk sedikit introduction, milestone ya. Jadi Lumens berawal dari manufacturer OEM, kita mengerjakan barang-barang OEM dari proyektor, kamera, barang-barang projection dan sebagainya. Dan mulai tahun 2013 fokus ke pengembangan kamera PTZ dan kamera PTZ berbasis NDI sampai dengan sekarang. Oke, itu dia tadi ya, Bapak Ibu perkenalan dari company Lumens yang sudah berdiri sejak tahun 1998 yang berarti Lumens ini memang sudah experience atau berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan company Telecam yang akan dibawakan oleh Pak Johan. Silakan. oke. Kalau misalnya tadi kita lihat dari Lumen sendiri sudah dari 1998 ya, itu udah mungkin bisa dibilang sangat mature ya. Nah, Telecom ini juga tidak kalah mature-nya di PTZ ya, karena dia memulai dari 2014 dan mereka adalah perusahaan pertama yang membuat USB 3 PTZ kamera. Nah, dari perusahaan Telecom ini mereka join di IP Base itu di 2018.
Nah, kita coba coba lihat untuk milestone-nya mereka ya. Tahun 2004 mereka main di ranah non NDI, tapi mereka bisa melihat future-nya itu bahwa PTZ Kamera ini beralih ke IP nih. Maka di 2018 mereka sudah mulai masuk ke dalam dan mulai main di ranah IP base ya. Makanya sebenarnya saat itu juga NDI ini sebenarnya adalah sebuah future yang lagi berkembangnya. Nah, mereka adalah pertama menciptakan NDI teknologi untuk PCT kamera ya. Selanjutnya di tahun 2022 2023 dan yang terakhir mereka membuat sebuah flagship yang PTZ kameranya itu cukup cukup lengkap, yaitu sudah ada 3D dan J-Lock untuk main di area AI ya. Dan dari visinya mereka, mereka ingin membuat sebuah revolusi di dalam video production agar satu alat aja cukup gitu loh. Jadi nggak perlu banyak tambahan-tambahan alat. Nah, nanti kita akan lihat sampai di mana Telecam bisa memprovide untuk video production ke kita semua. Nah, itu dia tadi perkenalan dari dua company yang sama-sama IP based atau NDI. Selanjutnya nih, finally untuk memulai materinya, kita pertama harus mengetahui dulu ya pastinya apa sih itu NDI yang akan dijelaskan oleh Pak Johan. Oke, apa itu NDI? Mungkin kita bisa memulai dari singkatannya dulu ya. Nah, dari singkatannya itu kita bisa bisa lihat NDI itu Network Device Interface yang kalau kita artikan secara tegak lurus artinya adalah perangkat-perangkat yang interface-nya itu adalah network atau jaringan ya. Berarti segala segala bentuk perangkat yang cara menghantarkan signal, data, dan lain-lainnya itu menggunakan jaringan, ya. Nah, selain itu, protokol NDI ini mereka mengklaim adalah royalty free. Jadi ketika Bapak Ibu membeli perangkat-perangkat yang sudah ada NDI-nya, itu sudah tidak perlu membayar license lagi, ya. Dan high quality, udah pasti, low latency. Ini yang selalu kita coba menjabarkan kepada teman-teman apa itu NDI, ya. Karena dia sudah bisa bahkan dari Full HD sampai ke 4K ya. Dan mungkin sebentar lagi akan masuk ke 8K ya. Sekarang itu sudah ada NDI 6 yang sudah bisa support HDR ya, yang artinya semakin kualitasnya akan semakin bagus ya. Dan paling penting adalah standar Ethernet network. Jadi kita mau networknya itu pakai 10.100 atau pakai gigabit atau pakai pakai em, yang multi gig itu juga bisa ya. Jadi kita tidak perlu merubah infrastrukturnya kita. Nah, dari sisi NDI ini sendiri, dia ada dua varian. Jadi historicalnya tadi sudah sempat disinggung ya sedikit sama Melisa bahwa pertama kali yang membuat NDI ini adalah perusahaan namanya Newtek ya. Nah, historical mereka untuk bikin itu mereka membuat conversionnya itu mereka sendiri dengan kodek yang mereka sendiri namanya HSQ ya. Nah, dari situ itu hasilnya cukup bagus banget karena dia sudah bisa setara dengan HDMI dan SDI karena untuk dari sisi latensinya dan juga kualitasnya ya. Tapi seiring berjalan waktu, sorry, yang pertama yang mereka bikin itu adalah NDI High Bandwidth tadi ya. Jadi High Bandwidth itu adalah kodek yang mereka sendiri yang mereka bikin. Nah, seiring waktu berjalan di market itu ada sedikit problem karena infrastruktur network itu setiap negara itu kan beda-beda ya. Masih banyak di luaran itu yang masih menggunakan network yang 10.100 yang tadi seperti saya singgung. Nah, kalau misalnya dia menggunakan high bandwidth itu akan membuat em, hasilnya itu akan kurang bagus karena nge-lag ya. Nanti saya akan jelasin kenapa. Nah, makanya varian yang kedua yang mereka ciptakan adalah NDI HX dengan singkatannya High Efficiency. Kenapa High Efficiency? Karena mereka menggunakan kodek yang sering dipakai yaitu H264 ya, H264 dan H265 untuk NDI HX 2, seterusnya yang ketiga gitu. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi em, comparison-nya ya antara NDI full bandwidth dengan NDI HX ya. Dari sini kita bisa ngelihat bahwa ada tiga em, peran penting ya dari sisi kualitas, bandwidth sama latensi. Ini saling bergantung satu sama lain ya. Artinya kalau kita ngomongin tentang full bandwidth, kualitasnya tuh bagus karena kompresinya kecil, ya kan? Tapi karena
karena kompresinya kecil, filenya jadi besar. File besar membutuhkan bandwidth yang besar untuk bisa menghantarkan signalnya gitu kan. Makanya keunggulannya itu ada di latensinya jadi kecil gitu loh. Tapi kalau misalnya kita menggunakan NDHX ya, dia akan membuat kualitasnya itu jadi turun karena kompresinya yang cukup bagus. Jadi dikompres sampai benar-benar filenya jadi kecil sehingga bandwidth yang kita perlukan jadi kecil. Tapi bertolak belakang latensinya jadi besar. Ya, jadi di situ ada segitiga apa namanya kualitas bandwidth dan latensi itu saling saling bertolak belakang ya. Nah dari sisi GOP sendiri, kalau kita tahu GOP ini adalah group of picture, di mana berpengaruh pada eh, pas kita lagi transmisi data ya. Kalau kita pakai GOP 1 yang full bandwidth ya, dia kalau misalnya kita ada miss frame, maka dia akan sangat cepat karena nyari iframe-nya itu cuma satu doang. Tapi kalau misalnya NDI HX3, HX2 itu sampai 20 frame, 60 frame di apa? Dia harus cari balik lagi ke belakang gitu loh. Yang ada hasilnya ya jadi kalau misalnya kita ada frame yang rusak, jadinya tuh jadi bercak-bercak gitu loh. Dia susah untuk mendapatkan frame yang iframe-nya lagi gitu loh. Karena dia harus mundur sebanyak 60 frame gitu baru bisa dapat iframe-nya ya. Oke, dan dari sisi eh, FPGA. Nah, kenapa full bandwidth itu bagus? Karena dia menggunakan FPGA, jadi ada hardware khusus. Makanya dulu pertama kali NDI HX keluar itu nggak bisa sembarangan dia berlari ke full bandwidth karena hardware-nya itu harus memadai dulu gitu loh. Makanya NDI HX2, HX3 sebenarnya sudah tidak memerlukan FPGA, makanya hasilnya juga nggak bisa maksimal gitu ya. Nah, dari sisi compression, kita udah lihat iframe, terus HX, HX2 dan HX3 itu menggunakan H264 sama H265. Kira-kira gitu. Itu dia tadi Bapak Ibu penjelasan tentang apa itu NDI. Sekali lagi jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan melalui link Slido yang ada di Zoom chat atau bisa scan barcode yang ada di layar ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu NDI, pastinya kita juga mau tahu nih, kenapa harus menggunakan NDI? Why NDI? Untuk materi ini akan dibantu jawab oleh Pak Antoni. Silakan Pak Antoni. Oke, jadi kenapa NDI? Kita mulai dari hal yang paling basic dulu ya. Kalau kita lihat sebuah kegiatan produksi ya, proses pengambilan gambar, ada kamera beserta kameramen. Nah, untuk menangkap gambar ini ada banyak koneksi dalam sebuah kamera. Jadi kalau kita ngomongin kamera tradisional sebelum kamera PTZ, itu ada kabel video untuk kontrol, audio, tele, dan power ya. Jadi bisa dibayangin kita sering lihat kalau kegiatan produksi, live event dan sebagainya, alur kabel itu sangat banyak dan berantakan. Nah, benefit kalau kita pakai NDI adalah kelima kabel ini minimal itu nggak ada lagi. Kita akan mengganti dengan satu buah jenis kabel ya, kabel network atau kabel jaringan. Seperti itu. Nah, dengan satu koneksi kabel ini kita bisa melakukan uh, pengiriman data, data signal, audio, video, tele, dan sebagainya, itu pakai satu kabel bidirectional. Nah, selain itu, kenapa sih NDI? Kalau kita lihat kamera juga punya banyak protokol lain ya, protokol standar kayak RTSP, RTMP. Kenapa lebih spesifik kita ngomongin NDI? Jadi salah satu benefitnya adalah yang pertama flexibility. Jadi karena IP base, jadi tidak terpengaruh oleh jarak ya. Jarak berapapun kalau kita mau live event, contohnya di studio kayak gini, lalu mau tayang itu di lobi sebuah gedung, itu jarak mau selisih 10 lantai, 20 lantai tidak ada masalah. Jadi jarak tidak menjadi hambatan dalam sebuah kegiatan. Lalu berikutnya dari sisi extendable, extendable di sini maksudnya pada saat kita mau upgrade, ada penambahan perangkat, penambahan device dan lain-lain, atau port di switchnya sudah habis, itu dengan mudah dengan hanya kita tambah switch aja, tidak ada banyak kesulitan dalam mengupgrade atau penambahan perangkat. Lalu dari sisi cost, nah ini penting ya. Jadi eh, kalau kita lihat dari perangkat analog,
kita pindah ke IP dari sisi cost itu biayanya lebih rendah dan juga kita nggak perlu sewa profesional untuk mengkonfigur koneksi, cabling dan lain-lain karena cuma satu kabel yang ditarik ya. Lalu dari sisi maintenance juga sangat rendah. Dan dari sisi compatibility, kalau misalkan kita punya uh, kamera bawaan yang analog pakai HDMI atau SDI, pada saat kita mau upgrade, misalkan kita punya audio masih analog, lalu kita mau ganti dengan audio yang base-nya Dante, nah itu memakai infrastruktur yang sama, jadi compatibility issue tuh nyaris nggak ada. Dan yang terakhir, build for the future atau sederhananya future proof ya. Jadi teknologi ini aman lah kalau untuk kita pakai sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi kalau broadcast mau naik ke 4K maupun 8K itu masih safe reliable. Kita nggak perlu ganti switchernya, ganti mixernya dan sebagainya. Itu. Itu dia tadi penjelasannya ya Bapak Ibu tentang NDI, mengapa NDI dan apa itu NDI. Karena setelah mendengar penjelasan tadi mungkin Bapak Ibu jadi lebih tertarik ya karena NDI terlihat lebih simpel dan juga lebih menghemat budget. Tapi untuk penggunaan NDI sendiri, apa ada requirements yang harus dipenuhi untuk bisa menciptakan NDI environment yang baik? Nah, untuk yang ini boleh dibantu jawab mungkin Pak Johan? Ya, ini sebenarnya part yang sangat sangat penting ya. Jadi kalau kita bicara tentang NDI, sebenarnya dulu sudah banyak orang yang mengetahui NDI. Cuman saya pernah sangat sering mendengar orang, iya saya pernah menggunakan NDI, cuman saya trauma gitu loh. Karena saya pakai buat hunterin signal karena switch saya habis portnya. Jadi saya pakai dari PC ke switch dan saya ambil lagi di PC inputnya gitu loh. Nah, masalah kenapa trauma? Karena lag-lag gitu, karena nge-lag gitu. Hasilnya tuh nggak maksimal gitu. Tapi banyak orang yang nggak tahu bahwa NDI itu kalau kita menggunakan PC, itu yang dihasilkan itu adalah full bandwidth. Nah, dan full bandwidth itu minimal 150 Mbps. Jadi kalau kita menggunakan switch yang 10-100, notabene 100 Mbps, maka itulah yang terjadi gitu loh. Makanya di sini sangat penting buat buat kita untuk menjelaskan requirement untuk NDI itu seperti apa. Paling pertama itu adalah dari sisi network switch ya. Nah, dari network switch sendiri kriterianya yang kita rekomendasi itu adalah pertama kalau bisa ada PoE karena sekarang banyak PTZ kamera yang sudah berikut power. Jadi satu kabel UTP itu sudah bisa menghantarin power juga gitu. Jadi kita nggak perlu memasang power adapter lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kriterianya gigabit ya. Jadi sekarang lebih baik kalau misalnya kita ada infrastruktur baru ya kita investnya itu ke yang gigabit, jangan yang 10-100 lagi. Dan yang ketiga yang tak kalah penting adalah dari sisi layer 2 plus atau layer 3. Nah, saya tahu teman-teman pasti banyak yang wah, saya nggak ngerti lah yang switch manage gimana cara manage-nya. Nah, itu sebenarnya ada cara yang Netgear sebenarnya ada satu satu brand Netgear ya mereka mencoba membantu membuat sebuah AV profile jadi kalau misalnya kita pakai switchnya Netgear itu kita nggak perlu belajar bagaimana setting NDI karena di dalam memang nggak gampang kita harus belajar bagaimana set DHCP, IGMP untuk multicast kita harus harus matiin beberapa protokol seperti III ya kan dan lain-lain. Nah di Netgear ini mereka membantu membuat profile jadi kalau misalnya kita mau set untuk NDI, ya sudah. Nanti kita tinggal klik aja profile NDI, segala settingannya sudah dibantu sama mereka, gitu loh. Kalau misalnya buat Dante, ya udah kita pilih untuk yang Dante. Nah, itu untuk yang network switch. Kriterianya seperti itu. Makanya sebenarnya kita ada beberapa rekomendasi kalau teman-teman nanti butuh rekomendasi dari kita tipe model apa switch yang bisa dipakai ya sesuai dengan budget. Kita juga ada budget yang low juga yang bisa juga dipakai di NDI yang sudah kita proof gitu loh. Ya. Nah, yang kedua adalah dari sisi kabel ya. Dari sisi kabel sendiri dari NDI itu merekomendasikan minimal itu Cat 5e ya. Karena Cat 5e itu bisa menggunakan UTP maksimal 100 meter ya. Itu minimalnya. Maksimalnya ya sekarang sudah ada Cat 7, sudah ada mungkin yang terbaru. Nah, nanti itu kita bisa pakai nggak ada masalah. Karena yang makin besar ya nanti dia support ke 10 gigabit dan lain-lain
ya. Ada beberapa yang STP, SSTP itu lebih ke bagaimana cara menjaga konverternya itu shieldnya aja gitu ya. Jadi menghilangkan intervensi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah NIC ya. Ini sangat penting. NIC itu adalah Network Interface Card ya. Di mana ketika kita NIC itu ada di dalam PC-nya kita, ada di dalam laptopnya kita. Jadi kalau kita ingin memasukkan ke dalam jaringan laptopnya kita atau PC-nya kita, itu adalah namanya NIC ya. Jadi kita harus ada port RJ45 untuk dicolokin di sana, Network Interface Card ya, untuk bisa kita dihubungkan ke network. Nah, bentuknya ada tiga. Yang tadi saya bilang, kita bisa yang sudah embedded di dalam PC atau laptop. Yang kedua adalah PCIe card, ya, yang kita bisa beli, kita pasangkan customize di dalam PC-nya kita, PC desktop. Atau kita bisa pakai kalau misalnya, oh, saya punya laptop nih, cuman dia nggak ada NIC-nya. Gimana caranya? Ya udah beli aja USB ke LAN, ya, itu juga bisa disebut NIC gitu ya. Cuman hati-hati, banyak yang di pasaran juga jualannya tuh 10-100 apa portnya. Jadi kita harus pastikan mau nyari USB adapter to LAN yang gigabit. Ya, Nah, untuk Pak Johan nih saya ada pertanyaan nih. Tadi disebutkan kalau kita tuh butuh network switch ya untuk menggunakan NDI. Apakah internet dari modem itu boleh digabung dengan network untuk NDI? Gimana tuh, Pak? oke, wow, pertanyaan yang bagus. Jadi em, internet kita kita sering ya em, melakukan mungkin nggak bisa dibilang kesalahan lah ya. Balik ke presentasinya toh. Jadi banyak yang kita menggunakan diagram seperti ini ya. Kita ada satu modem, terus kita ada satu switch ya. Ketika kita mau menggabungkan ke NDI juga ke modem ke internet, mereka hanya menggunakan satu kabel dari modem langsung dicolok ke network switch-nya NDI. Ini sebenarnya akan mempengaruhi di traffic-nya, akan membuat nanti traffic NDI-nya jadi kacau sama traffic internetnya jadi kacau. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nih saya ada dua solusi. Solusi pertama adalah kita bisa memisahkan menggunakan, misalnya kita pakai laptop ya. Yang satu untuk internet, kita langsung colokin ke LAN-nya yang ada di PC atau di laptop, boleh. Tapi yang untuk NDN network, kita pisahkan dengan NIC yang berbeda. Misalnya kita menggunakan USB to LAN, nah kita gabungkan ke yang semuanya kameranya kita masukin ke dalam network switch itu. Jadi kita pisahkan antara internet dan NDI dengan cara menggunakan dua NIC yang berbeda. Itu solusi pertama. Nah, solusi yang kedua adalah kita bisa menggunakan satu fitur yang ada di Switch Manageable Layer 2 Plus atau 3, yaitu VLAN. Ya. Nah, VLAN ini gunanya untuk, biasanya kan kalau kita beli network switch, kadang kan nggak kepake semua itu port. Misalnya kita beli 8 port, NDI kita cuma ada 5. Sisanya kan nggak digunain kan sayang gitu loh. Nah, kita bisa pisahin VLAN. Misalnya, oh, portnya yang 1 sampai 5 saya pakai VLAN 10 misalnya. Itu khusus untuk NDI. Jadi semua yang colok di port itu gunanya untuk traffic NDI aja. Ya. Dan kita create satu lagi VLAN 20 misalnya untuk yang port 6 sampai 8 ya, dengan IP yang berbeda, IP segmen yang berbeda, dan kita masukkan modem ke sana. Terus kita pisahkan ke masing-masing ke laptop kita yang tadi sudah ada dua NIC. Kita masing-masing kita colokin ke port 1 sampai 5 dan satu lagi port ke 6 sampai 8. Nah, itu otomatis akan memisahkan antara trafficnya si NDI dan trafficnya si internet. Jadi kita tinggal live streaming aja. Kita ngambil input dari port yang berbeda, kita live streamingnya ke modem dengan NIC yang berbeda, gitu ya. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu penjelasan sedikit tentang NDI network yang mungkin bisa Bapak Ibu contoh ya. Selanjutnya, saya mau ingatkan lagi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh langsung klik link Slido di Zoom chat atau scan barcode yang ada di layar ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, saya mau tanya nih ke Pak Antoni. Untuk vertical market dari NDI sendiri itu ada apa aja sih? Oke, jadi untuk vertical market karena peserta di webinar ini campur ya.
ada end user, ada uh, reseller atau ada partner. Jadi kalau kita ngomongin dari sisi partner jualannya kemana sih atau dari sisi end user, mungkin yang pertama itu corporate ya, dunia corporate kita bagi kegiatan itu menjadi tiga macam. Jadi kegiatan recording, live streaming, dan recording dan live streaming atau hybrid. Jadi untuk kegiatan recording contohnya adalah kalau di corporate itu buat training center. Jadi sekarang itu eranya konten ya apapun serba direkam untuk jadi bank database. Yang berikutnya kegiatan live event. Jadi live event itu bisa ya contohnya kayak webinar ini atau ada acara launching produk atau activation dan lain-lain dan juga hybrid ya untuk hybrid meeting. Lalu untuk kegiatan yang mirip di education, jadi pertama untuk lecture capture buat kita nge-record kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar. Lalu kedua buat kegiatan seminar, live streaming maupun hybrid classroom. Nah, saya kasih sedikit contoh agak teknis ya. Jadi kalau untuk multipurpose room atau classroom, jadi kita bisa lihat di sini saya ambil contoh di sebuah kelas, training center maupun di sekolah. Jadi kalau kita mau melakukan hybrid atau recording itu kan kita butuh kamera sama display biasanya. Lalu guru atau pengajar atau trainer itu biasanya bawa satu laptop yang berisi materinya dia. Nah, laptop ini kadang kalau kita mau meeting kita suka bingung ada banyak colokan, kita mesti colok HDMI, kadang kalau kita pakai interaktif kita juga butuh colokan USB untuk touchscreen dan sebagainya, lalu kamera ada colokan USB lagi. Nah, kita bisa pakai teknologi AV over IP. Contohnya di sini ada encoder dan decoder. Jadi si laptop user itu cukup terkoneksi dengan kabel USB ke encoder. Nah, dari sana dia akan mentransmit semua data IP stream to USB, HDMI maupun data-data lainnya, konektor. Jadi secara otomatis di ujungnya ada decoder terkoneksi dalam satu switch yang sama, itu data kamera maupun display akan tayang ke sana. Jadi pada saat si gurunya itu mau menampilkan materi di proyektor atau di TV atau TV-nya itu ada di banyak tempat. Jadi trainernya di satu tempat, tapi ada beberapa kelas yang mau ditayangkan. Jadi nggak cuma di kelas itu aja. Nah, itu dia bisa langsung menayangkan materi secara bersamaan cukup dengan satu koneksi kabel USB-C. Nah, selain itu untuk kegiatan broadcasting. Jadi broadcasting ini nanti kita akan jabarkan lebih detail ya mengenai apa sih yang kita lakukan di event ini. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Johan, tapi NDA ini juga applicable untuk kegiatan production dan live production. Dan yang terakhir untuk market house of worship. Jadi untuk house of worship ini saya ambil contoh di gereja ya. Jadi contoh di dalam sebuah gereja itu biasa ada 4 buah komponen. Jadi ada komponen pembicara atau yang khotbah, lalu ada jemaat atau audiensnya, audiens yang mendengarkan, lalu ada choir atau penyanyi atau singer, sama ada band biasanya. Nah, dalam konfigurasi ini biasanya sistem yang lama kita pakai ya. Audio punya jalur audio sendiri, lalu untuk videonya dari kamera itu biasanya untuk topologi analog atau yang lama itu masih menggunakan kabel SDI ke SDI matrix. Jadi gambarnya itu akan dikumpulin ke SDI matrix untuk didistribusikan lagi. Jadi distribusinya ada distribusi ke arah display yang besar, jadi seperti proyektor maupun LED, lalu ada distribusi lagi ke operator untuk kita lihat hasil yang kita distribusikan itu seperti apa. Lalu terkadang kalau ini mau di onlinein caranya gimana? Jadi dari SDI itu mesti dikonvert lagi. Kita butuh converter untuk masuk ke PC yang kita tayangkan online. Lalu untuk PPT sendiri juga masih pakai jalur yang berbeda aja. Jadi butuh converter lagi dari HDMI ke SDI. Ini untuk sistem yang sama. Jadi dalam satu sistem ini setidaknya ada 3 sampai 4 kabel. Ada kabel HDMI, kabel SDI, kabel network juga pakai buat untuk kontrol kameranya dan kabel-kabel yang lain gitu. Nah, sementara dengan sistem yang baru, kalau kita mau pakai full NDI, ini cukup satu kabel aja, kabel LAN. Jadi satu kabel LAN ini transmisi dari kamera maupun data kontrol dari joystick dan data transmisi ke layar itu semua menggunakan jalur kabel yang sama. Jadi sistemnya jauh lebih sederhana, jauh lebih simple. Dan dari sisi operator ini hemat resource atau manpower karena
satu operator itu bisa ngegerakin kameranya, monitoring, bisa juga untuk jalanin kontennya dari PPT dan langsung tayang secara otomatis ke proyektor atau projection. Setelah kita lihat, ternyata NDI itu bisa digunakan di berbagai tempat atau berbagai situasi ya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma di studio atau di broadcast saja. Selain itu, kita juga pasti harus mengetahui nih bagaimana pengaplikasian NDI itu sendiri atau NDI workflow-nya, topik utama kita. Sebentar lagi ini akan dibahas oleh Pak Johan ya tentang NDI workflow. Sebelum itu, saya mau ingatkan lagi, kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan melalui link Slido yang ada di Zoom chat, atau bisa scan barcode yang muncul di layar. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang NDI workflow yang akan dibawakan oleh Pak Johan ya. Silakan Pak Johan. Oke, kalau kita ngomongin tentang workflow ya. Nah, ini saya ada siapin 3 slide dari yang paling simple. Ya, paling simple itu adalah kita cuma punya satu PTZ kamera NDI. Ya, bagaimana caranya kita mau ngambil source NDI tersebut di tempat lain. Ya, kita bisa em, tinggal pasang satu kabel UTP ke network ya di Gigabyte Network Switch itu dan kita bisa menggunakan software seperti NDI Studio Monitor direct langsung kita bisa ambil source PTZ kamera itu ya. Terus ini yang sesimpel sesimpel sangat simpelnya gitu ya. Nah, kita juga bisa lebih yang advance lagi yaitu ini karena kan kita menggunakan network switch, berarti ini adalah bidirectional. Jadi bisa kirim, bisa terima. Bisa dari mana saja, keluar di mana mana saja. Ya, misalnya kita punya dua, satu input PTZ kamera, satu dari laptop. Ya, kita bisa jadikan input NDI menggunakan screen capture yang fitur dari NDI-nya gratis. Masuk ke dalam Gigabyte Switch, ya kita bisa keluarkan di studio monitor. Misalnya di lantai satu di ruangan studio, kita bisa keluarin, kita bisa ngambil input yang sama juga di lantai bawah, di mana saja, selama itu dalam satu network. Ya. Dan yang advance, yang tadi disinggung sama Pak Antoni mengenai apa yang kita lakukan untuk webinar kali ini, ya ini semua menggunakan NDI, ya, di mana base-nya itu adalah kita menggunakan Netgear serinya M4250 ya Gigabyte Network Switch ya. Dan pertama adalah dari sisi kamera narasumber ya. Ini yang saya sama Pak Antoni dua itu menggunakan Telecam PTZ kamera dan yang kedua cam dari moderator ya itu menggunakan Lumens TR40N. Ini juga seri PTZ NDI ya. Dan yang ketiga, kita juga memiliki NDI um, PTZ kamera yang NDI N3 30 kali ya dengan mengarah ke presentasi ya. Oke, saya kasih lihat ya posisinya. Oke. Nah, em, di sini kita bisa lihat bahwa kamera yang sekarang menuju ke saya adalah kamera yang menggunakan Telecam N3 30 kali. Jadi itu juga adalah menggunakan NDI PT kamera yang dihubungkan satu kabel saja ke network switch ya. Seterusnya ada controller ya karena kita harus mengontrol arah angle-nya si kamera. Jadi kita harus menggunakan PTZ controller agar kita bisa bikin preset. Preset satu ke sini, preset kedua ke situ ya. Dan seterusnya kita juga ada input presentasi ini. Jadi input presentasi ini karena non NDI, jadi kita harus mengubah dulu signal HDMI atau SDI-nya itu menjadi NDI dulu. Nah, apa yang kita gunakan? Ini kita menggunakan yang namanya encoder ya. Jadi sekarang kita menggunakan KiloView E3, tapi dari Lumens juga ada seri OIP. Ya, jadi itu adalah encoder juga untuk mengubah dari signal HDMI itu menjadi NDI dan connect ke network yang sama ya. Sekarang berarti kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 input. Kita tambah lagi ada satu NDI screen capture ya. Ini adalah software. Jadi ada satu laptop yang kita gunakan nanti untuk spin wheel
ya, itu juga kita nanti di dalamnya tuh ada software NDI ya, sehingga kita mengubah dari laptopnya itu menjadi NDI sehingga kita bisa ngambil di vMix-nya ya. Lanjut. Nah, ini memang kita nggak implementasikan, cuman saya akan tambahkan satu, di mana kalau kita memiliki handphone ya, handphone kita juga kita bisa ke Play Store, kita bisa install yang namanya NDI HX Camera. Nah, di mana software itu bisa membuat kamera kita menjadi input NDI. Tinggal dihubungkan ke eh, WiFi ya. WiFi ini saya menggunakan TP-Link yang WiFi 6 ya. Jadi dia sudah 5 GHz. Hasilnya itu akan lebih maksimal ya untuk transmisi datanya. Jadi kalau kita mempunyai tablet, mempunyai handphone yang ingin kita jadikan signal kamera NDI, maka kita bisa lakukan seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya ada satu monitor ya, atau bisa dibilang TV lah untuk preview. Jadi sekarang saya sama Anthony itu bisa melihat satu monitor ya, atau TV untuk melihat hasil terakhirnya dari vMix. Nah, itu saya menggunakan yang namanya decoder ya. Decoder ini fungsinya terbalik daripada encoder, di mana decoder ini dia mengubah dari NDI menjadi signal kembali ya. Jadi dia mengubah dari signal NDI menjadi HDMI atau menjadi SDI, terserah dari sisi monitor kita ya. Kita mau jadiin seperti apa. Jadi dia mengubah signal HDMI terakhir yang dari vMix, karena ini adalah inputnya. Kita semua kita mix di dalam PC vMix ini. Ya, kita bisa munculin kamera satu, kamera dua, presentasi, segala macam. Hasil akhirnya itu kita bisa jadikan menjadi NDI, dan kita buang kembali ke decoder ini sehingga bisa kita lihat hasil terakhirnya itu lagi menampilkan apa. Dan outputnya itu juga bisa kita lempar ke modem menggunakan NIC yang berbeda, sehingga kita bisa ke Zoom, bisa ke YouTube maupun platform-platform yang lain. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Johan atas penjelasannya. Super jelas banget. Nah, untuk Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mengenai NDA workflow tadi, bisa langsung eh, klik link Slido yang ada di Zoom chat atau langsung scan barcode yang ada di layar. Nah, untuk Pak Johan, kalau dari saya sendiri saya ada pertanyaan nih. Karena seringkali ya kita mengunjungi perusahaan-perusahaan yang memiliki auditorium atau aula atau ruang meeting yang memang cukup besar. Terus mereka itu menggunakan PTZ kamera yang biasanya dipasangnya itu di atas, terus menggunakan signal HDMI atau SDI biasanya, tapi tidak ada USB-nya. Nah, gimana nih caranya kita bisa mengambil source PTZ kamera itu untuk kita gunakan lagi di Zoom meeting? Apakah PTZ kameranya harus kita rubah dulu menjadi NDI atau seperti apa, Pak? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang lumayan bagus ya. Yang banyak orang, saya juga sering mendapatkan pertanyaan bahwa kalau misalnya di ruang meeting saya nih, kan saya punya satu PTZ kamera, PTZ-nya NDI gitu loh. Cuman saya mau pakai buat meeting gitu loh, karena saya butuhnya kan sebagai input di Zoom. Nggak mungkin saya jadi mesti nambah satu USB kamera lagi, terus baru saya sambungin ke laptopnya saya. Nah, bagaimana caranya saya mengambil input NDI PTZ kamera itu menjadi input saya di Zoom ya. Nah, di softwarenya NDI itu dia ada satu fitur gratis namanya webcam ya. Jadi kalau kita download di webnya NDI itu NDI Tools, di dalam ada satu fitur webcam. Kalau kita nyalakan, dia akan mengubah em, input-input NDI menjadi webcam, sehingga ketika kita buka eh, laptop Zoom ya, dan kita hubungkan ke network yang sama, kita bisa ngambil input NDI-nya itu yang jadi webcam itu sebagai input kamera em, Zoom yang kita gitu. Nih, kita ada bikin satu video, mari kita lihat sama-sama. Sebentar ya. Cara membuat source MDI menjadi webcam untuk Zoom meeting. Pertama, pastikan PTZ kamera dan laptop sudah berada dalam satu network. Selanjutnya, buka software NDI dan klik Studio Monitor untuk memeriksa apakah NDI PTZ kamera sudah terkoneksi.
Setelah itu, buka NDI webcam dan pilih NDI PTZ yang akan kalian gunakan. Terakhir, buka aplikasi Zoom dan pilih source kamera NDI tadi. Itu dia cara mengubah source NDI menjadi webcam untuk Zoom meeting. Gimana? Mudah bukan? Nah, itu dia tadi videonya. Ternyata mudah banget ya kalau kita mau menggunakan NDI di Zoom Meeting karena di NDI Launcher itu sudah banyak fitur-fitur yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan NDI di berbagai situasi. Oke, selanjutnya nih Bapak Ibu kita akan mulai membahas contoh nyata atau study case dari penggunaan NDI itu sendiri. Di sini Pak Johan dan Pak Antoni sudah mempersiapkan beberapa study case NDI yang akan kita lihat bersama-sama. Oke, mungkin untuk study case-nya bisa dimulai dari Pak Antoni terlebih dahulu. Silakan Pak. Oke, jadi real case ya ini case implementasi yang sudah pernah kita lakukan. Jadi yang pertama kita ambil dari luar negeri dulu. Ini contohnya di Taipei Music Center Moonshine Animation. Jadi kalau Bapak Ibu yang penasaran, coba nanti dicari aja di YouTube ya. Itu bisa dilihat Moonshine Animation di Taipei Music Music Center ini seperti apa. Pada prinsipnya adalah di dua gambar yang tayang bergerak ini ya. Jadi ada panggung yang kita pasangin 16 kamera, 16 kamera NDI rig yang tujuannya adalah bullet time video. Jadi tidak ada blind spot angle pada saat si performer itu tampil, kita tinggal switching di ke-16 kamera tersebut. Pada prinsipnya seperti itu. Lalu berikutnya untuk event internasional ya, jadi nggak sekedar kegiatan kita korporasi atau kegiatan di sekolah biasa, event sekelas G20 Summit, Lumen sudah menjadi register vendor 3 tahun berturut-turut ya. Jadi yang pertama di Jepang, lalu 2000, setelah itu COVID, habis itu 2022 di Indonesia dan 2023 di India. Pada saat event pertama ini mereka masih belum pakai yang NDI. Nah, mulai di Indonesia mereka mulai pakai kamera NDI sebagai source-nya untuk pengambilan video. Begitupun juga untuk yang terakhir di 2023 di India itu juga menggunakan kamera NDI. Jadi secara singkat topologinya yang di Indonesia bisa saya gambarkan. Jadi dari kamera itu masuk ke uh, live stream ya. Ada perangkat live stream untuk mengambil gambar dan menayangkan si streamingnya itu tadi langsung pada saat uh, kegiatan tersebut. Dari saya itu aja. Mungkin selanjutnya dari Pak Johan. Oke. Nah, dari saya ada tambahan sedikit ya, contoh studi case yang mungkin yang kita pasang di Universitas Pajajaran ya di Bandung. Nah, di mana di case ini mereka menggunakan sekitar 3 sampai 4 NDI PTZ kamera karena ini sifatnya auditorium ya, jadi besar banget. Jadi ini adalah kenapa mereka menggunakan NDI. Jadi dari sisi kabel itu bisa lebih panjang ya, bisa sampai 100 meter dan lebih fleksibel karena bisa mengambil signalnya dari mana saja. Jadi eh, ini adalah event wisuda ya mereka menempatkan di beberapa tempat angle untuk PTZ kameranya dan mereka menggunakan vMix dan controller untuk mengontrol angle dari input PTZ kamera tersebut untuk ditayangin secara live ya ini dan contoh kasus yang kedua adalah ini lebih ke event ini ya universitas juga Universitas Ahmad Jaya. Ya, mereka menggunakan juga sekitar 4 kamera, 3 di belakang dan 1 di depan untuk sebagai pengambilan input untuk audiensnya. Ya, nah di sini juga ada control room juga. Mereka menggunakan vMix untuk memproses semua input NDI. Ya, karena juga ini ruangan juga besar banget gitu ya. Dan mereka lebih fleksibel karena untuk penarikan kabel HDMI itu cukup lumayan dan bukan cuma HDMI doang, kontrol segala macam itu nggak bisa dalam satu kabel. Jadi kalau dia menggunakan NDI, hasilnya itu akan mempercepat dari sisi instalasi maupun cost itu sendiri. Ya. Dan yang ketiga mungkin ada satu gereja, ini cukup unik juga. Gereja ini dia menggunakan kamera tidak cuma NDI, tapi ada fungsi auto trackingnya, sehingga si pastor atau em,
pastor yang lagi melakukan khotbah, dia bisa berjalan kemana saja di area panggung dan kamera tersebut otomatis akan mengikuti si pastornya ini pergi gitu. Jadi ini lebih lebih fleksibel. Kita nggak perlu pakai controller lagi. Ketika si pastornya bergerak kemana aja, dia akan mengikuti. Ya, mungkin seperti itu. Kayak itu dia ya tadi Bapak Ibu berbagai study case. Itu dia tadi Bapak Ibu berbagai study case yang sudah dijelaskan oleh Pak Antoni dan juga Pak Johan. Nah, sekarang nih kita akhirnya masuk ke sesi Q&A di mana kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau boleh klik link yang ada di Zoom chat atau bisa scan barcode yang ada di layar sini. Nah, ini yang kita lihat udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu yang lain mau ikutan bertanya, buat yang belum bertanya, yang ada pertanyaan boleh langsung tanyakan sekarang. Pertanyaan di Iya, apa Zoom chat Zoom mungkin chat. bisa dibantu untuk dialihin ke sini ya. Jadi kita bisa lihat Oke, satu pintu boleh. di sini. Boleh. Di sini sudah ada lumayan banyak pertanyaan ya. Bapak dan Ibu, kita akan pilih dulu nih pertanyaannya. Mungkin yang pertama muncul di layar dulu nih. Dari eh, Anonymous ya. Kapan harus menggunakan kamera NDI, meeting UC atau live AV minimum berapa bandwidth switch hub dan harga berapa NDI kamera termurah? Oke, mungkin bisa dibantu jawab. Sorry, pertanyaan bisa digedein nggak? Nah, itu. Kenapa harus menggunakan kamera NDI? Meeting UC atau live ini Eh, meeting? mungkin boleh dua-duanya kita jawab ya, Pak Boleh, Johan boleh, ya. Boleh, silakan, boleh. silakan. Ya, kalau kapan harus pakai NDI, mau meeting, mau live, kapanpun bisa ya. Nggak ada batasan. Jadi event apapun sebenarnya bisa pakai kamera NDI. Jadi tidak harus kita bilang harus live event kayak gini atau meeting daily meeting biasa kita mau pakai Zoom itu juga dua-duanya bisa. Berapa bandwidth switch hub? Yang penting selama pakai switchnya gigabit, eh saya rasa itu nggak akan overload ya bandwidth ya. Berapa harga NDI kamera termurah? Nah, murah ini relatif ya. Kenapa murah itu relatif? Saya bilang, jadi kamera itu kita pilih sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan maksudnya adalah kalau ruangan Bapak Ibu besar, ruangannya panjangnya 30 meter atau 50 meter, itu nggak bisa kita pakai kamera yang optical zoom-nya pendek. Jadi mungkin butuh sampai 30 kali optical zoom. Nah, kalau murah apa enggak itu balik lagi saya bilang kalau ruangannya pendek, ruangannya cuma 5-10 meter, kita mau pakai 12 kali optical, 20 kali optical atau 30 kali optical itu sama aja rasanya. Hmm. Jadi murah apa enggak tergantung kebutuhan. Jadi kita nggak bisa bilang harga paling murah berapa, tapi kalau itu nggak cocok di kebutuhannya Bapak Ibu akan jadi mahal. Kenapa jadi mahal? Contoh ruangan yang tadi saya bilang kalau ruangannya jauh, Bapak Ibu nggak bisa di zoom orangnya sesuai dengan besaran yang diinginkan, ya otomatis pasti beli kamera lagi dan itu jadinya mahal seperti itu. Nah, coba versi Pak Johan gimana Pak? Ya, sebenarnya benar banget yang diutarain sama Pak Antoni. Jadi kalau kita lihat NDI PTC kamera, yang kita lihat kegunaannya dulu, kebutuhannya dulu. Karena di dalam tuh ada berbagai spek yang harus kita perhatikan dari sisi resolusi. Ada yang Full HD, ada yang 4K. Tentu itu harganya berbeda. Yang kedua adalah dari sisi apa NDI-nya, mau ada yang NDI full bandwidth, ada yang NDI HX, HX1, HX2, HX3, itu beda semua harganya. Ya, dan dari sisi optical zoom-nya, kebutuhannya sejauh mana gitu. Misalnya auditorium butuh yang 35 kali, ada yang 30 kali, 20 kali, bahkan yang paling wide angle 12 kali. Nah, itu kita harus tahu dulu. Jadi, kalau teman-teman ada project mungkin nanti bisa bisa discuss dengan kita akan bantu rekomendasikan ya. Kalau untuk bandwidth dari sisi sisi bandwidth sebenarnya kita harus hitung sih. Kayak misalnya sekarang kita menggunakan berapa kamera ya. Misalnya satu kamera tadi kan sudah ada comparisonnya ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan full bandwidth, kita hitung kalau kalau laptop itu pasti full NDI minimal 150 Mbps ya. Terus kalau misalnya kita punya NDI HX3 misalnya,
sekitar 80 Mbps. Nah, kita hitungin aja dalam satu port gigabit kira-kira kita bisa dapetin sekitar 6 sampai 7 devices untuk kita bisa keluar input secara bersamaan gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Itu dia tadi jawabannya, semoga terjawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari MRG. Apakah ada perbedaan antara NDI dengan Dante AV? Mungkin saya yang jawab ya, perwakilan dari manufacturer nih. Bedanya di protokol yang digunakan. Jadi ada banyak protokol transmisi. Yang salah satu yang cukup senior di transmisi video adalah NDI. Dante itu dulunya lebih dikenal untuk protokol audio ya, biarpun sekarang main juga di protokol video. Jadi perbedaannya dari sisi teknologi yang digunakan lah, dari sisi asalnya. Jadi kalau NDI itu sekarang dari NewTek atau VisRT, kalau Dante itu dari Audinate. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Anonymous lagi. FPGA yang barusan disebut dalam presentasi dan ada di table, itu maksudnya chip atau bagaimana? Mohon dijelaskan ulang. Untuk FPGA sebenarnya sekarang udah cukup cukup populer ya. Jadi orang-orang banyak kan sudah menggunakan bisa dibilang chip ya. Jadi chip ini yang sebagai otaknya ya, otaknya yang untuk menggerakkan dari sisi apa si mainboardnya ini gitu ya. Jadi kalau misalnya perangkat-perangkat yang sudah menggunakan FPGA, tentu saja hardware-nya itu jadi sebenarnya ada hardware yang sudah ditanam di dalam PTZ kameranya. Jadi akan lebih powerful daripada yang tidak menggunakan FPGA ini. Jadi hasilnya itu pasti makanya kenapa si full bandwidth ini harus membutuhkan hardware yang sudah FPGA ini gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana dari Pak Yuda Permana, sejauh mana NDI-HX dapat ditingkatkan atau dikustomisasi dalam hal pengaturan bitrate, resolusi, dan fitur lainnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang perangkat NDI ya, itu sebenarnya dari pabrikan sudah di set ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang dari vMix, kita kan mengambil input PTZ kamera NDI HX misalnya ke vMix. Dari vMix itu baru bisa kita rubah di situ untuk kita outin keluar lagi. Misalnya kita mau mau taruh bitrate-nya berapa, resolusinya berapa, itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang NDI HX, dia udah fix ya. Jadi dia menggunakan kodeknya seperti itu, bitrate-nya sudah tersedia. Yang kita harus butuhkan adalah kita harus setting untuk transmisinya bandwidth-nya kita itu bitrate-nya itu kalau kita menggunakan software untuk kita transmisi gitu. Oke, itu dia tadi untuk Pak Yuda Permana. Semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya dari Pak Juniaman Gulo, apa perbedaan Fiska over IP dengan NDI dalam implementasinya, di mana sebaiknya kita menggunakannya? Mungkin gue jelasin ya. Oke, kalau kita bicara mengenai Fiska over IP dan NDI sebenarnya ini dua protokol yang berbeda. Pertama, Fiska over IP ini adalah untuk kontrol ya. Nah, NDI ini juga bisa ngontrol juga, tapi dia sebenarnya lebih luas NDI ini protokolnya, nggak cuma buat ngontrol karena dia bisa ngirim signal juga. Nah, Fiska over IP adalah standar kontrol. Jadi kita kalau misalnya PTZ kamera ini, tadi kan saya ada tayangin untuk PTZ controllernya. Nah, itu kita bisa ngambil kita bisa ngontrol menggunakan Fiska over IP atau bisa menggunakan protokol NDI. Dua-duanya bisa dipakai untuk ngontrol unitnya gitu loh. Jadi bedanya sebenarnya di protokolnya aja gitu ya. Nah, untuk sebaiknya mana yang kita gunain kalau dari pengalaman saya ada karena NDI ini kan untuk kontrol juga em, bisa dibilang juga nggak terlalu lama juga ya. Kalau Fiska memang sudah standar yang teruji dari mana aja. Jadi ada beberapa yang saya tahu itu controller. Kalau kita menggunakan Fiska over IP itu kita bisa bisa ngatur dari exposure, dari brightness, dari gain segala macam itu bisa kita kita atur. Tapi kalau NDI itu masih belum bisa. Mungkin belum sampai di sana gitu sejauh itu. Mungkin Oke, saya boleh nambahin sedikit ya. iya, silakan. Jadi yang perlu di note sebenarnya penjelasan Pak Juan tadi udah hampir mencakup semua. Yang perlu di note adalah pada saat kita pilih joystick,
kadang kita beli satu brand kamera, contoh entah Lumens atau Telecam, kadang kita udah punya joystick sendiri ya, untuk customer existing, atau enggak kita cari joystick, ah sama-sama kontrol nih, bedanya apa sih yang murah sama yang mahal? Yang perlu di note adalah gini, kalau di joystick yang menyediakan fitur preview, kalau joysticknya hanya physical over IP, dia biasanya previewnya nggak bisa keluar tuh kalau kita dari kamera NDI. Itu yang perlu di note. Jadi perlu dilihat juga pada saat kita pemilihan joystick, si joystick yang punya preview itu punya NDI juga atau enggak. Kalau dia nggak punya NDI, dia nggak bisa ngelihat preview dari si kameranya. Itu aja sih tambahannya. Oke, terima kasih Pak Antoni. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Juniaman Gulo lagi. Untuk penggunaan switch POE di kamera PPZ, apakah perlu dilakukan settingan pada switch POE-nya atau bisa menggunakan DHCP dari Mikrotik? Untuk pemilihan switch POI, kita harus refer ke speknya kamera PTZ-nya ya. Jadi kita harus baca spek kameranya karena kamera biasanya tuh membutuhkan daya yang berbeda-beda ya. Jadi kita cek dulu speknya, misalnya kita butuhnya berapa watt. Nah, dan kita harus mastiin untuk Neox switch-nya itu POI-nya itu apakah POI plus, POI plus plus dan lain-lain gitu ya. Jadi setelah sesuai sebenarnya itu dia otomatis ya. Karena dayanya itu dia otomatis ngambil dari yang sudah ada. Tapi mesti diperhatikan karena ada beberapa switch yang setiap portnya itu beda-beda. Jadi dia cuma kasih totalnya doang. Misalnya ada 8 port ya, POI-nya itu cuma dikasih berapa berapa ribu watt misalnya. Kalau misalnya sudah sampai di port yang ke-6 misalnya, itu sudah dipakai semua wattnya, maka yang 7 itu udah nggak bisa pakai. Jadi kita harus benar-benar ngitungin dan melihat spesifikasi dari network switch tersebut. Ya. Ah, enggak sih so far. Oke, tadi ada pertanyaan yang cocok nih buat Pak Antoni. Tadi ada pertanyaan dari Anonymous, kamera Lumens apa yang sudah rekomend dan sudah comply dengan NDI6? Untuk saat ini belum ada ya. Jadi kita belum ada, kayaknya worldwide seluruh dunia belum ada deh kamera yang kompleks sama NDI6 deh. Kalau saya nggak salah info ya. Tapi tadi ada satu pertanyaan lagi yang menarik. Mungkin nanti Pak Johan juga bisa offer pendapatnya. Eh, tadi ada pertanyaan, seberapa delay sih penggunaan NDI untuk kegiatan live ya? Jadi ini pertanyaan lucu ya sebenarnya ya. Karena selalu ada yang nanya gitu. Seberapa delay sih? Coba Pak Johan dulu nih. Oke, sebelum sampai di sana tadi yang NDI6 ya. Mungkin saya ada bukan PTT kamera ya. Jadi ada satu encoder ya dari Kiloview yang saya dengar sudah cocok dengan NDI6. Karena kenapa? NDI6 itu sebenarnya fitur terbarunya itu adalah HDR. HDR itu High Dynamic Range Range. itu membutuhkan color range yang lebih besar dan resources yang lebih besar. Jadi kalau dia FPGA-nya nggak kuat, itu nggak bakal bisa. Makanya di encoder itu mereka memang sudah mempersiapkan dari awal, jadi hardware-nya sudah memadai dan pas keluar, jadi mereka bisa launching. Nah itu yang pertama yang encoder yang support Wi-Fi 6. Nah, kalau PTZ mungkin nanti ke depan akan ada secepatnya mungkin dari Lumens Iya. juga atau dari Telecam. Tapi saat ini belum sih. Ya. Ya, dari saat ini kita belum belum nemu, belum ada yang sampai di sana. Ya karena ya dari sisi hardware itu mereka harus membuat ulang, nggak bisa menggunakan yang existing gitu ya. Nah, dari sisi tadi gimana pertanyaan di delay? Delay di kalau kita pakai NDI ini, delaynya. Apakah NDI memiliki delay untuk pengoperasian visual? Nah, NDI ini kan kita gunakan, makanya tadi kenapa di depan saya sempat singgung bahwa kita harus memisahkan antara internet dan NDI trafficnya ini sendiri. Ya, kalau kita sudah menggunakan semua spek yang benar, ya, menggunakan switch gigabit dan lain-lain, settingannya sudah benar, ya, otomatis kita akan refer ke yang standarnya. Kalau kita menggunakan full bandwidth dari PC, ya, itu kan kebutuhannya adalah 100 sampai 250, 150 sampai 250 Mbps ya. Jadi delaynya itu kalau kita pakai full bandwidth itu udah pasti di bawah 50 milisecond ya. Kalau kita menggunakan yang NDI HX 1 2, nah itu mungkin delaynya agak panjang tuh sekitar 200-an milisecond. Jadi balik lagi ke pemilihan NDI HX-nya kita sendiri gitu ya.
Jadi kalau kalau PTT kamera kita sudah NDHX3, ya otomatis delay di dalam local area networknya itu sekitar 80 milisecond. Oke. Nah, 80 milisecond itu sebenarnya kecil banget loh. Mata manusia itu bisa melihat eh, di atas 50 milisecond. Kalau masih sekitar 50 milisecond, mata kita tuh nggak bakal bisa delay. Jadi kalau kita bilang NDHX3 80, NDHX21 itu sekitar 130 sampai 200. Nah, mungkin sedikit kita ngangkat tangan, dia baru naik. Nah, itu sebenarnya kalau untuk kita sebagai live streamer, itu nggak ada pengaruh, nggak masalah. Kecuali ini untuk industri broadcaster. Kalau broadcaster itu butuh yang benar-benar ya jangan sampai kelihatan gitu loh. Ya, pokoknya naik langsung naik. Nah, itu mungkin bisa menggunakan PTZ kamera yang sudah full NDI. Ya. Nah, kalau dari sisi saya nambahin sedikit, nah, delay ini agak relatif ya. Relatif tuh dalam pengertian eh, kalau Bapak atau Ibu menggunakan kamera dengan output HDMI pun, kalau sistem distribusinya tidak didesain dengan baik, dalam artian kameranya ini HDMI masuk ke switcher, nanti masuk ke splitter, nanti ada switcher lagi, ada beberapa kali tahap distribusi, HDMI pun ada delaynya gitu. Jadi eh, kalau kita colok direct kamera satu kamera ke TV itu pasti delaynya minim banget, tapi gitu masuk ke dalam jalur distribusi itu tetap pasti ada delay. Jadi even yang analog atau konvensional pun ada delaynya. Jadi sebenarnya kalau delay itu karena lebih ke arah mindset mungkin ya Pak Johan ya. Orang menganggap kalau lewat IP ini pasti ada delaynya nih seperti itu. Tapi kalau ya Saya sedikit ya, tambahin juga, bahkan kita pakai HDMI atau pakai SDI, itu juga ada delaynya. ada Cuman kita tetap. nggak tahu gitu Tetap loh. ada delay. Kita pada delay. Saya pernah ada case, saya nggak bisa sebut di mana ya, tapi saya ada case di sebuah gereja. Dia tuh di stacking, jadi switchernya itu ada beberapa. Hmm. Jadi dari switcher masuk keluar splitter lagi, ya delaynya berasa di atas 200 Setiap milisecond. device itu pasti ada Pasti delay. ada delay. Makin banyak device, Makin makin banyak dia banyak stack itu makin banyak makin delaynya banyak. seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tiko, apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan NDI dibandingkan dengan Dante untuk live streaming? Untuk kelebihan dan kekurangan NDI dibandingkan dengan Dante, sebenarnya eh, ini kita berbicara dua protokol yang berbeda ya. Nah, kalau Dante sendiri kan kita tahu memang dia dari pertama itu eh, keluarnya itu lebih ke audio ya, Iya. audio audio untuk protokol Dante ini ya. Dan baru beberapa tahun ini dia masuk ke ranah visual Visual. ya. Nah, kalau misalnya dari sisi NDI sendiri, mereka udah dari 2015 sudah memang protokolnya sudah di sana gitu loh, sudah mulai. Kalau kita lihat perbedaannya, mungkin saat ini masih belum ada ya orang yang benar-benar bikin komparasi itu. Tapi ada apa enggak? Pasti ada dari masalah em, delaynya, latensinya pasti ada perbedaan karena protokolnya berbeda gitu kan. Nah, untuk yang sisi ini kita masih belum bisa kasih jawaban yang secara spesifik. Tapi ya ini sebenarnya perbandingan yang bisa dibilang Nggak apple to apple ya. kayak apple to apple Ah, ah. ya. Jadi dua-duanya punya spesialisasi sendiri yang kita nggak bisa bahas ini head to head ya. Selanjutnya dari Pak Mike, info merek dan tipe joystick yang sebaiknya dipilih. Mengingat dengan beberapa kamera NDI diperlukan preview oleh operator untuk switch kamera-kameranya. Ya, kalau misalnya saya refernya ke Telecam. Kalau kalau Pak Antoni larinya ke ini Ya, dan kalau sebenarnya Lumens ya ya tergantung ya. tergantung. Jadi dari sisi joystick ini sebenarnya fungsinya itu hampir sama ya. Untuk penggunanya juga hampir sama. Jadi dari sisi ini aja apa nggak ada masalah sih mau pakai yang mana aja. Sebenarnya saya ada satu satu apa pengalaman ya. Ada satu gereja yang dia tadinya sudah beli beli merek lain nyari ini.
tetap dia mau nyari refernya ke merek lain itu karena dia udah biasa gitu loh. Bahkan kita tawarin yang lebih bagus pun dia nggak mau gitu loh. Jadi ini balik-balik lagi ke pengguna itu sendiri sih. Yang paling perlu di note ini ya, sebenarnya nggak ada masalah mencampur brand ya. Istilahnya beli kameranya Lumens mau pakai joysticknya Telecam, saya yakin jalan-jalan aja. Cuman yang perlu di note adalah kalau bapak atau ibu kebutuhannya itu kayaknya kita nggak bisa satu brand nih, nggak bisa kameranya Lumens, joysticknya Lumens atau kameranya Telecam, joysticknya Telecam. Yang perlu di note adalah dites dulu aja, dites dulu aja. Tuh. Pertanyaan selanjutnya dari Anonymous, izin bertanya, berapa maksimal device yang bisa terkoneksi ke sistem NDI? Bagaimana jika ada beberapa switch LAN di masing-masing lantai? Terima kasih. Hanya berapa maksimal device yang bisa terkoneksi ke sistem NDI ini? Bagaimana jika ada beberapa switch LAN di masing-masing lantai? Nah, untuk ini kita ini sebenarnya gak ada maksimalnya ya. Selama network switch-nya itu memadai, itu bisa ditambahin terus-menerus. Makanya ini perbedaannya dengan yang tradisional yang menggunakan switch itu adalah ketika kita menggunakan switch, misalnya 8 port HDMI atau SDI. Nah, ketika switch itu habis portnya, kita mau nambah lagi yang ke-9 itu nggak bisa di cascade, nggak bisa kita nambahin bahwa oh saya beli satu switch lagi terus nanti yang port yang ke 8 saya masukin lagi ke switch yang kedua, itu nggak bisa karena itu signal. Nah kalau misalnya kita menggunakan network menggunakan NDI itu bisa di cascade terus gitu loh. Jadi misalnya lantai satu kita ada satu 8 port untuk 8 kamera misalnya. Kita tinggal misalnya mau kamera 9 kita tinggal tambahin satu switch lagi, kita cascade eh, itu ada satu namanya em, trunking. Jadi ketika kita port 8 kita masukin ke port nomor satunya switch yang kedua itu harus di set. Makanya kita harus pakai manageable. Nah, auto tracking ini juga ada di Netgear. Jadi kalau misalnya nggak mau susah, kita bisa pakai yang Netgear. Dia ketika kita colokin ini connect ke switch yang kedua, dia udah otomatis tracking gitu, udah langsung otomatis gabung jadi satu networknya gitu loh. Nah itu udah bisa langsung. Nah ketika kita di lantai kedua ada lagi sama caranya seperti itu. Jadi seberapa banyak NDA yang bisa bisa kita masukin ke dalam, banyak banget. Itu bisa banyak gitu loh. Kalau kita pakai tradisional ya itu terbatas gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kamera NDI bisa rusak akibat konslet atau grounding dari POI, mengingat tidak semua instalasi venue aman atau terjaga instalasinya? Oke, kalau kita ngomongin POI kan karena listrik ya, itu pasti bisa terjadi ya. Kalau misalnya dari sisi eh, karena em, network switch itu kan ada 8 kabel ya. Untuk bisa PoE dia bisa ngambil 3 kabel atau 4 kabel di belakang itu ya untuk sebagai penghantar listrik. Nah itu juga bisa terjadi konslet gitu loh. Jadi nggak menutup kemungkinan itu terjadi. Nah makanya di sisi switchnya itu kan kita bisa matikan bisa bisa nyalakan gitu loh. Ya kan kita bisa ngatur sendiri. Misalnya oh saya maunya tuh PTZ kameranya itu kalau misalnya sudah jamnya malam ya udah matiin aja switchnya, matiin aja nanti otomatis PTT kameranya mati sendiri. Kalau di pengalaman saya pribadi, saya belum pernah nemu konslet dari switch PoE ya. So far belum ya, Heeh. belum ada ya. Tapi kalau switch PoE-nya rusak karena instalasinya uh, infranya di sana tidak proper, ada. Nah, jadi sama seperti standar benda elektronik pada umumnya ya, grounding itu penting. Nah, perlu diingat grounding ada dua, grounding electrical sama grounding elektroniknya sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin barang elektronik apapun harus ada grounding yang proper. Oke, kelihatannya pertanyaannya banyak ya. Lumayan ya. Iya, mungkin kita bisa jawab dua pertanyaan lagi ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Anonymous, bagaimana menangani IP konflik ketika menggunakan NDI? Oke, kalau misalnya IP konflik itu pasti sering terjadi. Jadi yang perlu kita lakukan itu sebenarnya adalah ada satu cara kita bisa bisa install satu software namanya IP Advanced Search. Itu kita bisa bisa search yang ada di dalam LAN itu ada berapa banyak eh, IP dan apa-apa saja. Itu pertama. Yang kedua, em, sebenarnya kalau untuk NDI
kita prefernya itu setting untuk manageable switch-nya itu menggunakan DHCP ya. Jadi ketika PTZ kamera masuk ke dalam switch itu sudah otomatis IP-nya itu akan dikasih secara otomatis dari switch-nya itu. Kita nggak perlu setting lagi. Ya, cara cara tahu PTZ kameranya switch-nya IP-nya berapa? Ya udah kita pakai Studio Monitor. Ketika kita buka Studio Monitor, namanya langsung discover. Itu kelebihannya dari NDI. Dia ada sistem ada discovery-nya. Jadi kita semua yang ada di dalam network tersebut itu PTZ-nya itu langsung akan keluar informasinya baik namanya, IP-nya dan segala macam gitu. Terima kasih Pak Johan. Untuk Pak Antoni, apakah ada tambahan? Hmm. Nggak ada sih, kayaknya standar IP aja ya. Saran saya sih kalau memang awalnya DHCP dan takut ada konflik ke depannya dibikin statik aja dan listnya tuh dipegang ya atau disimpan ya. Tuh. Ya Baik. mungkin mungkin ada banyak yang gak setuju dengan saya untuk men-setting DHCP karena DHCP itu kita kalau misalnya mau nge-search IP memang rada rada susah. Tapi untuk NDI memang rekomendasinya tuh seperti itu karena dia bisa discovery. Nah, ada beberapa yang perangkat-perangkat yang sekiranya kita nggak mau dia konflik, kita bisa kok settingin settingin statik nggak ada masalah gitu loh. Jadi itu balik lagi ke kita gitu ya. Yang penting kita ingat Ya, aja gitu IP-nya ya, jangan sampai konflik habit gitu. aja habit. Ya. Kalau yang senang di HCP nggak mau repot plug and play nanti di search ya silahkan. Ada yang lebih senang saya namain setiap kamera IP-nya berapa, itu juga boleh aja sok aja itu ke balik ke habit ya. Ini pertanyaan terakhir ya, yang ini mohon maaf sebenarnya tidak bisa muncul di layar. Pertanyaannya dari Anonymous juga nih Pak. Apakah NDI sudah cloud ready? Gimana settingan maksimal untuk streaming konten? Di mana infrastruktur kita ini sudah NDI semua? Apakah NDI sudah cloud ready? Dan bagaimana settingan maksimal untuk streaming konten? Di mana infrastruktur kita sudah NDI semua? Cloud ready ya. Sebenarnya NDI itu ada yang namanya NDI Bridge ya. Dan untuk NDI 6 itu sekarang bridge-nya itu yang tadinya cuma bisa dipakai di PC itu mulai ditanamkan di perangkatnya seperti PTZ dan lain-lain. Nanti ke depan ya, kalau kita mau ngambil input kamera dari Surabaya misalnya kita posisi di Jakarta, itu bisa gitu loh dengan menggunakan yang IP public itu. Kita bisa langsung direct ngambil input dari mana aja gitu. Itu eh, sebelumnya itu kita bisa menggunakan SRT yang biasa orang-orang pakai itu menggunakan cloud ya. Jadi kita rubah menjadi SRT baru dari vMix itu kita ngambil link SRT-nya itu bisa by internet. Tapi dari dulu sebenarnya sudah ada NDI itu mengeluarkan namanya bridge gitu loh. Bridge itu tapi nggak gitu terkenal karena mungkin settingan settingan apa namanya modemnya itu agak agak ribet. Nggak semua orang bisa gitu ya. Bapak Ibu, pertanyaan terakhir ya untuk sesi Q&A kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada pertanyaan lain yang belum terbalas atau belum terjawab. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan tambahan mengenai NDI, bisa hubungi saja nomor kita di 0811 8047 717 untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan mengenai NDI, PTZ kamera, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, part yang paling kita tunggu-tunggu. Sebentar lagi kita akan memulai sesi kuis di mana saya akan ingatkan untuk pemenangnya ada 3 pemenang. Juara ketiga akan mendapatkan saldo GoPay seharga Rp250.000. Juara kedua akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp500.000 dan juara pertama akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp750.000 yang dipersembahkan oleh Lumens. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk keluarin catatannya atau notesnya tadi tentang materi-materi yang sudah kita bahas untuk memulai untuk menjawab kuisnya. Baik Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ini kalau Bapak Ibu ingin join kuisnya boleh langsung scan ya. Boleh langsung scan dan jangan lupa Bapak Ibu kalau mau join mohon namanya itu disertakan beserta institusi atau beserta institusi Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu bisa scan barcode di sebelah sini atau bisa klik link yang ada di Zoom chat atau bisa ke slido.com
lalu klik isi kode yang ada di layar itu 3098539. Baik, kita tunggu ya Bapak Ibu semuanya untuk join. Oke, sudah ada 15. Oke, kita tunggu lagi. Wah, udah ada 25 Bapak Ibu yang sudah bergabung nih. Baik, sebentar lagi akan kita mulai ya. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung bisa langsung gabung sekarang. Sebentar lagi akan kita mulai nih Bapak Ibu kuisnya. Ya, Di itu udah masukin. Linknya udah. nah Bapak Ibu bisa Link Slido-nya. Bapak Ibu bisa klik link yang ada di Zoom chat ya. Link Slido-nya nggak bisa dimasukin di itu. .com, terus masukin kode 3098539 itu juga bisa ya. Untuk di Slido-nya Bapak Ibu tinggal tulis nama beserta institusinya, lalu klik join ya. Oke, sudah 28 orang. Kita tunggu berapa lama lagi nih? Kita tunggu mungkin 4 menit lagi ya. Nah, Bapak Ibu mohon perhatikan di bagian Slido-nya, Bapak Ibu ke kolom polls ya, ke kolom polls. Setelah itu masukkan nama beserta institusinya, lalu klik join. Ya di Zoom ya. Wah, sudah ada 31 Bapak Ibu yang sudah bergabung nih. Kalau sudah mulai mungkin bisa bantu di chat di kolom chatnya Zoom. Sudah gitu ya. Nanti kita mulai. Nama-nama familiar ya. Oh, udah banyak tuh yang sudah tuh, udah nggak sabar tuh. Oke, kayaknya sudah lumayan nih. Baik, Sudah bisa kita kita mulai. mulai saja ya. Kita mulai ya. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Good luck. Yuk, pertanyaan pertama. Compression format NDI high bandwidth adalah jawabannya adalah iframe compression. Wah, banyak Bapak Ibu yang kurang tepat ya jawabannya. Next, pada tahun berapa NDI pertama kali diperkenalkan oleh Newtek? Dan jawabannya adalah tahun 2015. Pertanyaan ketiga. Apa saja yang bisa dihantarkan melalui single UTP cable jika menggunakan NDI? Nih,
jawabannya adalah semua benar. Selanjutnya, apa kepanjangan dari NIC? Dan jawabannya adalah Network Interface Card. Selanjutnya, Kayaknya pertanyaannya nggak susah ya. fitur dari NDI Launcher apa yang dapat mengubah source NDI PTZ menjadi webcam? Nah, diperhatikan tadi sudah sempat kita bahas ya. Ada videonya juga ya. Dan jawabannya adalah NDI webcam. Selanjutnya, alat apa yang dapat digunakan untuk mengubah PTZ kamera non-NDI menjadi NDI? Jawabannya adalah encoder. Selanjutnya, single UTP cable bersifat one direction atau bidirectional. Dan jawabannya adalah bidirectional. Pertanyaan selanjutnya, apa arti dari NDI-HX? Apakah high bandwidth, high, Ini singkatan ya, singkatan bukan arti ya. high extension, atau high efficiency? Dan jawabannya adalah high efficiency. Selanjutnya, mana yang bukan merupakan tipe dari NDI? Jawabannya adalah NDI HX6. Mana yang bukan ya, Bapak Ibu? Selanjutnya, berapa latency high bandwidth? Oke, jawabannya adalah kurang dari 50 milisecond. Selanjutnya, oh ini leaderboardnya terlebih dahulu. Oke, di urutan pertama, posisi pertama ada Pak Adi TPI, urutan kedua ada Pak Juniaman Gulo, dan urutan ketiga ada Bapak Teja Integra. Oke, itu skor sementara ya. Selanjutnya, perusahaan apa yang pertama kali menemukan teknologi NDI? Kayaknya lumes deh. Jawabannya Wah, adalah semua. Newtek, betul sekali. Selanjutnya, kenapa harus menggunakan NDI? Jawabannya semua benar. Oke, selanjutnya, mana yang bukan merupakan kriteria network switch untuk workflow NDI? Diperhatikan baik-baik ya Bapak Ibu pertanyaannya, mana yang bukan merupakan kriteria network switch untuk workflow NDI? Wah, jawabannya banyak yang berbeda-beda ya. Jawabannya adalah multi gigabit, Bapak Ibu. Selanjutnya, salah satu jenis UTP cable untuk NDI adalah
Jawabannya adalah Cat 7. Jadi untuk UTP kabel itu minimal 5E ya. Selanjutnya, fitur apa yang bisa digunakan untuk memisahkan NDI network dengan internet? Baik, jawabannya adalah VLAN. Ini leaderboard Oh, masih sebentar Pak Adi lagi. ini. Wah, untuk Pak Adi TV ini. Yang nomor 2 balap. Iya, betul sekali. Selanjutnya, alat apa yang digunakan untuk mengeluarkan output NDI ke monitor? Dan jawabannya adalah decoder. Pertanyaan selanjutnya, berapa bandwidth Full HD yang dibutuhkan untuk NDI HX3? Jawabannya adalah 80 Mbps. Pertanyaan selanjutnya, pada tahun berapa Telecom pertama kali memperkenalkan NDI PTZ kamera? Dan jawabannya adalah tahun 2018. Pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir sepertinya ya. Pada tahun berapa Lumens didirikan? Baik, dan jawabannya adalah 1998. Oh, ternyata ada satu pertanyaan lagi nih, Bapak Ibu. Apa kepanjangan dari NDI? Dan jawabannya adalah Network Device Interface. Oke, sudah muncul pemenang kita. Yang juara pertama ada Pak Adit dari TVI. Juara kedua ada Pak Teja dari Integra. Dan juara ketiga ada Pak Juniaman Bulo. Selamat untuk ketiga pemenang. Baik, itu dia tadi Bapak Ibu kuis yang sudah kita lakukan. Jangan sedih kalau belum memenangkan kuis karena nanti kita ada grand prize ya. Kita masih ada grand prize yang berhadiah webcam Mi Plus 100 dari Telecam. Nah, untuk Bapak Ibu yang tadi sudah memenangkan kuis, jangan lupa untuk hubungi kita untuk mengkonfirmasi di nomor yang ada di bawah sini atau saya sebutkan 0811 8047 717 untuk melakukan klaim hadiah ya Bapak Ibu. Baik, jadi untuk Bapak Ibu yang tadi sudah memenangkan, boleh langsung hubungi kita ya. Oke, sebentar. Selanjutnya apa nih? Baik, selanjutnya ini sepertinya kita mau foto bersama dulu nih Pak. Oke. Ya, sebelum kita memasuki grand prize, kita akan foto bersama dulu. Bersama para Bapak Ibu yang sudah hadir pada Kalau webinar hari ini. Nah, untuk Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu mohon karena bisa kita nyalain masih itunya ada ya, grand prize kameranya ya. ya. Bapak Ibu tolong dibantu untuk nyalakan kameranya ya. Kita Ya. mau foto bersama. Nah, kita akan foto bersama Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar kita pada hari ini. Oke, apakah Bapak Ibu sudah on kameranya? Sudah lumayan banyak yang on. Baik, yuk kita mulai foto bersama dulu sebelum kita undi grand prize-nya ya. Baik, oke kita mulai ya. 3, 2, 1. Baik.
Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ada di slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, sudah? Oke, terima kasih Bapak Ibu Terima ya. kasih semua. Ya, jangan kemana-mana nih. Kita masih ada grand prize Sesi ya, Pak. terakhir nih. Betul, grand prize-nya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan webcam Mid Plus 100 dari Telecam. Ini webcamnya sudah 4K, sudah ada built-in microphone-nya juga. Oke, sebentar lagi kita akan spin wheel. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya, Pak. Ya, boleh Spin kita wheel. mulai. Baik. Pinwheelnya bisa dinyalain. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah lakukan ya spin wheel-nya. Kira-kira siapa nih pemenangnya? Oke, untuk pemenangnya ada Pak Dipa Catur Nugraha dari PT Samsung. Ya, boleh Pak Dipa untuk konfirmasi di chat Zoom, di Zoom chat, apakah Pak Dipa hadir? Nah, selamat nih untuk Pak Dipa atas Kita panggil kemenangannya 3 Grand kali. Prix. Baik, Pak Dipa Catur Nugraha dari PT Samsung ya, sepertinya. Boleh konfirmasi di Zoom chat. Belum ada ya. Belum ada. Sekali lagi ya, Pak Dipa Catur Nugraha dari PT Samsung. Silahkan komen hadir di Zoom chat. Oke, sudah 3 kali kita panggil. Ternyata Pak Dipa sepertinya belum hadir ya. Langsung saja kita remove. Oke, langsung saja kita spin wheel sekali lagi ya. Spin wheel. Oke, ini ada Pak Syahuri dari Elkifah Production. Untuk Pak Syahuri boleh komen di Zoom chat Hadir gitu ya. untuk konfirmasi kehadirannya, betul. Pak Syahuri dari Elkifah Production. Oke, sepertinya Pak Syahuri tidak hadir ya. Kita remove, kita spin wheel lagi nih, Bapak Ibu. Kira-kira siapa nih pemenangnya yang akan mendapatkan Masih webcam ada Mid Plus kesempatan. 100? Betul sekali. Oke, Pak Richard dari NJR Media. Pak Richard, boleh konfirmasi kehadirannya di Zoom chat, komen hadir. 1, 2, Pak Richard dari NJR Media. belum ada konfirmasi. 2, Sekali lagi dan ya. Pak Richard dari NJR Media. sayang sekali. Sayang sekali, sepertinya Pak Richard tidak hadir. Langsung saja kita spin wheel lagi. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang tadi belum keterima atau belum memenangkan kuis, masih ada kesempatan memenangkan webcam Mid Plus 100 dari Telecam. Oke, Pak Chairil Wisnu dari iFrame Multimedia. Pak Khairil, ayo komen hadir. Komen hadir untuk konfirmasi kehadiran. Pak Chairil Wisnu dari iFrame Multimedia. 2, Pak Chairil Wisnu dari iFrame Multimedia. Sepertinya tidak hadir ya. Baik, lanjut. Wah masih ada lagi nih kesempatan untuk Bapak Ibu yang lain. Untuk memenangkan webcam Mid Plus 100 dari Telecam. Oke, untuk Pak pemenangnya kali ini Indra Syahputra Pak dari Indra. PT Integrasi Pak Indra, harusnya tadi ada tuh, Teknologi. saya lihat. Ada nggak ya? Boleh konfirmasi kehadirannya Pak di Zoom Ayo Pak chat. Indra. Pak Indra. Pak Indra Syahputra dari PT Integrasi Sistem Teknologi. Kemarin baru ketemu nih Pak Mana Indra Pak nih. Indra nih? Wah, Kayaknya ada, Sayang sekali memenangkan webcam Mid Plus 100 nih padahal. ada Oke, Pak tapi dia Indra ada mati. konfirmasi? Ada nggak sih? nggak ada. Lagi pergi Tidak nih. ada ya, Nggak ada dia. sepertinya. Oke, kita ulang lagi. Masih ada kesempatan.
kasih. Kali ini Pak Binsar Samosir dari Fitur Indonesia. Pak Kayaknya Binsar, kayaknya nggak ada nih. silakan konfirmasi kehadirannya. Masih banyak, masih banyak. Ayo. Ya, Pak Binsar Samosir dari Fitu Indonesia, apakah hadir? Oji udah. Wah tuh. Mana Binsar tuh? Oke, tiga Oke, kali. sepertinya tidak hadir lagi Ya, ya. kita Iya, Om Sam nanti lanjut. ya, habis ini. Om Sam kayaknya habis ini nih, Om. Oke, selanjutnya Pak Jeffrey Jeffrey Rian. Rian dari Tendur. Pak Jeffrey Rian dari Tendur bisa konfirmasi kehadirannya di Zoom chat. Ini banyak yang sayang nih, kelewat nih. Oke, Pak Jeffrey Rian ada? Nggak ada juga. Ayo kita lanjut. Oke, kita lanjut aja ya untuk mempercepat waktu ya. Kelamaan Pak Daniel nanti. Oke. Oke, kali ini pemenangnya ada Pak Junaidi dari PT Latifi Media Latifi Karya. Media Karya. Pak Junaidi. Panggilan pertama. Pak Junaidi dari PT Latifi Media Karya. Ada? Kali lagi ya, Pak Junaidi dari PT Ini apa? Latifi Yang hadir Media Zoom aja Karya. Om. Ya oke. Setuju Pak Daniel. Ini sebentar lagi juga makin dipotong habis kok. Baik, Ayo Ya, kita lanjut hanya lagi. yang sepertinya hadir di lanjut Zoom lagi, aja ya. sepertinya belum hadir. Oke, pemenang Pak Edi dari PT Surya Chandra Semarang, Pak Edi. Pak Mohon Marsal setuju ya. konfirmasi. Bisa diedit ya? Yang ada di ini. Mesti Mohon cari-cari lagi dong. Ya. Kelamaan ya. konfirmasi kehadirannya Pak Edi dari PT Surya Chandra Semarang. Tidak ada lagi nih. Tidak hadir. Oke, tidak ada lagi. Kita lanjut. Lanjut kita spin wheel sekali lagi. Soalnya yang daftar lumayan ya, 80-an orang ya. Oke, ini pemenangnya ada Pak Robi Ardiansyah dari Java Pak Robi Digital itu, Pak News and Robi. Ada Information. nggak Pak Pak Robi Robi, itu? silakan konfirmasi kehadiran di Zoom chat. Nihil. Sepertinya tidak hadir ya. Oke, nihil. Lanjut lagi. Saja. Sampai dapat. Kali ini Pak Erik Prasetyo dari Intaf Prima Solusindo. Pak Erik Prasetyo, boleh konfirmasi kehadirannya? Pak Erik dari Intaf. Ah, hadir sudah Hadir. Oke, akhirnya. akhirnya ya, Bapak Ibu kita ketemu sama pemenang kita, Pak Erik Prasetyo. Selamat Pak Erik sudah memenangkan webcam Meet Plus 100 dari Telecam. Oke, silahkan Pak Erik untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah sini atau bisa hubungi di 0811 8047 717 untuk melakukan pengklaiman hadiah. Baik, itu dia tadi ya pemenang grand prize kita pada hari ini. Selamat untuk semua pemenang, termasuk pemenang kuis tadi, juara pertama, juara kedua, dan juara ketiganya, beserta pemenang grand prize-nya. Jangan lupa ya, hubungi kita di 0811 8047 717 untuk melakukan pengklaiman hadiah tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara ya, Bapak Ibu. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah kata. Buat Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan lain di luar topik ini, di luar NDI, bisa langsung hubungi kita di 0811 8047 717 dan bisa juga ikuti kita di sosial media @satuvisual.id untuk mendapatkan informasi tentang
NDI lainnya. Nah, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada webinar kita pada hari ini. Semoga webinar hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sampai jumpa di webinar atau live Thank kami you. selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semua.